Jadi gini, keluarga saya tidak pernah mendidik anaknya untuk menjadi juara. Tetapi harus memberikan yang terbaik. Tapi setelah saya kembali ke fast pace, motivasi saya juga udah berubah. Motivasi saya bukan untuk menjadi someone, tapi motivasi saya bekerja because I like my job. So I do my best, I like my job. Dipromot atau tidak, itu bukan tujuan akhir. Perempuan itu harus berdamai dengan dirinya. Itu very important. Gitu. Artinya berdamai dengan dirinya tuh apa? Hai ladies, apa kabar? Selamat datang di podcast Top Woman Talk, sebuah podcast persembahan dari Cuap-Cuap Cuan dan juga CNBC Indonesia untuk perempuan-perempuan hebat di Indonesia. Bersama Maria Katarina, kita ngobrol cantik bersama dengan perempuan hebat, cantik, multitasking, luar biasa karirnya, dan tampaknya bisa jadi insight juga buat perempuan-perempuan di luar sana yang sedang meniti karir, yang sedang mencari pengalaman baru. Nah, tepat sekali mampir di podcast kita hari ini. Gak usah lama-lama, hari ini Maria sudah bersama dengan Ibu Neneng Gunadi, Managing Director Grab Indonesia. Halo Ibu Neneng, apa kabar? Halo. Mau sapa ladies? Oke, hai ladies. Selamat siang. Senang banget loh akhirnya Bu Neneng di tengah kesibukan bisa datang untuk ngobrol-ngobrol, kasih inspirasi buat para perempuan-perempuan Indonesia. Karena timnya perempuan ternyata ya, mostly ya. 50% dari my direct report itu perempuan. Itu sengaja atau secara accidentally emang taunya kok ternyata banyak perempuan sama laki-lakinya sama nih? Sebenarnya kalau aku bilang bisa dibilang sengaja maupun tidak sengaja gitu ya. Karena yang perempuan juga sangat comfortable kerja sama aku. Jadi stay with me for a long time. Until now. Dari saya mulai masuk di Grab sampai sekarang. Berarti udah berapa tahun tuh sampai dengan sekarang? 6 tahun. 6 tahun dan masih ada yang loyal sampai sekarang. Ya, karena dan mereka ada yang growing up dari bawah dan kemudian menjadi leader di Grab. Ih, keren banget. Makanya Ibu disukai, Ibu dicintai. Amin. Gitu ya. Karena membuat karyawan-karyawannya bertumbuh gitu. Betul. Loh. Amin. Soalnya tapi suka digosipin gak sih di kantor, bosnya cewek ya gitu. Lagi mood apa ya? Biasanya kalau perempuan kan gitu kan. Kayaknya dikontrol pakai mood. Enggak sih, atau aku nggak denger. Soalnya semua ngumpet. Tapi rasanya enggak, karena aku deket banget sama tim-tim aku. Nggak cuman my direct report, tapi N-2 aku juga. Kebanyakan aku tahu semua. Sampai N-3 juga aku banyak yang masih tahu gitu. Soalnya kalau perempuan katanya kalau mimpin nggak pakai logik aja, pakai hati juga soalnya ya. Betul. Ada naluri-naluri lain yang bisa jadi mengayomi, jadi keibuannya juga ada gitu ya Bu Neneng. Jadi ibunya anak-anak. Jadi ibunya anak-anak itu yang paling disenengin sebenarnya nih dari leader perempuan. Tapi kita pengen tahu juga sih Bu Neneng dulu waktu masa kecil gimana sih? Terus dididik orang tua kayak gimana sih gitu sehingga jadi seorang Neneng Gunadi yang sekarang. Saya growing up 3 bersaudara. Ibu saya housewife, bapak saya dokter. Nah, dokter tentara. Dari kecil gimana ya, kita deket banget. Terus sudah gitu, saya deket banget juga sama ayah saya, gitu kan. Jadi rasanya biasa-biasa aja sih. Maksudnya ya kita setiap kali pasti ada liburan bareng gitu kan. Pasti kalau libur anak-anak pasti kita pergi bareng gitu ya. Terus kalau hari Minggu kita pergi bareng. Dan kita selalu punya acara keluarga sampai besar, sampai kita kuliah. Saya dan kakak saya setiap Sabtu malam pasti kita makan di luar bareng sekeluarga. Itu sesuatu yang kayaknya udah harus bareng-bareng. Gitu. Berarti ya kayak like an ordinary family
kayak keluarga-keluarga biasa yang bertumbuh gitu ya, akrab gitu ya. Betul, betul. Tapi apa yang paling diingat oleh Ibu Neneng dari didikan orang tua yang selalu membekas sampai dengan saat ini? Yang sangat membekas sampai saat ini adalah bagaimana kita harus memperlakukan semua orang sama. Dan kita harus baik terhadap siapapun, nggak pernah boleh sombong, dan selalu treat everyone the same. Itu nempel banget gitu ya. Dan maksudnya sombong adalah sesuatu yang bener-bener nggak boleh gitu kan. Nggak boleh nggak gitu. boleh banget gitu kan. Maksudnya kalau kita sedikit lebih beruntung dari orang lain, kita ibu saya selalu bilang nggak pernah boleh lihat ke atas, lihat itu ke bawah. Berarti orang tua cukup keras nggak Bu Neneng, khususnya di pendidikan itu? Sebenarnya keras atau tidak ya. Jadi gini, keluarga saya tidak pernah mendidik anaknya untuk menjadi juara, tetapi harus memberikan yang terbaik. Itu sih. Karena juara kelas itu, jadi mereka tidak pernah membebankan saya untuk pokoknya kamu harus jadi juara. Harus itu ranking 1 atau ranking 3 besar gitu. Nggak pernah. Kenapa? Karena ini juga yang selalu saya ingat-ingat dari bapak saya. Bapak saya itu very smart. Dia itu juara seluruh Jawa Tengah. Beliau SMA-nya di Semarang, beliau itu juara seluruh Jawa Tengah. Sampai di kedokteran. Nah, beliau selalu bilang, dia selalu nomor 1, hebat deh pokoknya. Jadi dari situ dia selalu bilang ke anak-anaknya, pokoknya if you do your best, at the end, the result is good anyway. Jadi the objective is not to be number 1, but to give the best. So it's a bit different. Result itu adalah hasilnya. Gitu. Wah, ini bisa jadi bekal juga nih untuk perempuan-perempuan, ibu-ibu muda nih ya, untuk diterapkan juga ke anak-anaknya. Apalagi zaman sekarang tuh semuanya banyak yang biasanya sudah langsung suka minder atau suka jadi kecewa gitu ya kalau tidak memenuhi ekspektasi. Tapi ternyata kita bisa merubah dari sisi mindset di target yang sebenarnya juga sama jatuhnya gitu. Akhirnya sama kan hasilnya. Sebenarnya output yang didapetin sama. Output yang didapetin sama. Tapi itu benar-benar membekas sih di saya. Itu juga gak sih yang jadi pegangan Bu Neneng untuk menjalani karir, terus kemudian punya karir sampai sekarang, secemerlang sekarang? Sebenarnya betul sih. Jadi dari pertama kali saya masuk mulai karir dan bekerja, itu saya selalu memberikan yang terbaik, apapun pekerjaannya, apapun task yang diberikan gitu. Jadi nggak milih-milih gitu kan. So I just do my best, and it's true. Akhirnya resultnya kan orang mengapresiasi sekecil apapun pekerjaan kita, tapi kalau kita kerjanya dengan hati, dengan passion, dan dengan sungguh-sungguh dan give the best, itu somehow hasilnya juga jadi bagus dan orang ngeliat gitu. Iya. Tapi beda kan, motivasinya beda. Betul, kan. Betul. Kalau story-nya Bu Neneng sendiri dalam menjalankan karir seperti apa sih? Ketika when you start the career gitu, when the career begins, terus kemudian akhirnya ada tawaran-tawaran lagi dan sampai sekarang kemudian jadi seorang leader perempuan gitu ya di sebuah perusahaan yang besar, itu seperti apa sih? Jadi selama karir saya yang sudah cukup lama gitu kan, buat saya it's a journey. Jadi di setiap fase dari journey tersebut tentunya berbeda-beda. Waktu saya mulai meniti karir di consulting firm, masih baru lulus kuliah dan sebagainya, tentunya saya punya ambisi dong. Ya kan? Ambisinya nggak terlalu tinggi sih. Ambisi saya pokoknya saya bisa ke next level. Kan ada minimum tuh. Misalnya dipromot minimum
2 tahun. Yeah. So I want to make sure saya bekerja my best to get that. Oke. Goalsnya itu tuh gitu ya. Goalsnya itu aja. Goalsnya itu. Nggak terlalu tinggi gitu kan. Udah gitu dari consultant ke manager seperti itu. Dan saya punya anak. Begitu saya punya anak, journey-nya beda lagi. Karena yang paling penting kan adalah anak dan keluarga. Jadi saya at that time step back. Karena consultant is very fast pace. Step back, saya ke slow pace. Oke. Jadi waktu itu pada saat itu saya jadi project management. Itu kalau di consulting pada saat itu bisa mengatur waktunya sendiri. Ya udah saya slow pace menurut saya gitu ya. Karena saya masih bisa mengatur waktunya. Saya bisa kalau saya perlu ngurus anak, saya ngurus anak. Saya pulang cepat dan sebagainya dan seterusnya gitu. Terus setelah beberapa tahun anak saya udah kebetulan oke dan sebagainya, baru saya balik lagi consulting. Tapi setelah saya balik kembali ke fast pace, motivasi saya juga udah berubah. Motivasi saya bukan untuk menjadi someone, tapi motivasi saya bekerja because I like my job. Oke. So I do my best, I like my job. Dipromot atau tidak, itu bukan tujuan akhir. Tapi setelah saya jalani ternyata because saya melakukannya dengan passion, dengan segenap hati gitu ya. Justru hasilnya justru bagus gitu. Iya. Karena kan beda ya, orang ambisi untuk menjadi someone kan bisa ambisi itu you're doing it at all costs. Ya, betul kan? Betul. Tapi kalau kamu motivasinya adalah I just want to do my best because I love my job dan saya do it with passion, ternyata hasilnya bagus. Sebenarnya kembali lagi sama aja kan hasilnya. Sama aja, tapi yang satu kok kayak jauh lebih happy ya. Lebih happy. Ada happiness iklim kebahagiaan. Betul. Comparing yang satunya lagi gitu. Karena jadi nggak terlalu mikirin lain-lain gitu kan. Dan mentality nothing tulusnya tuh justru meringankan saya gitu. Iya. Iya dong. Betul. Kalau misalnya untuk menggapai sesuatu motivasinya, you have something to lose. But I don't have anything to lose. Yes. I do it because I love my job. Iya. Ya kan? Dan hasilnya bagus. Emang ya kalau yang pakai hati sama yang setengah hati, cuman bedanya di effortnya kayak lebih capek yang setengah hati gitu kan. Kalau pakai sepenuh hati kan justru malah effortnya jadi kayak nggak kerasa, jadi lebih ringan gitu. Tapi kalau kita bicara mengenai ambisius, pernah Ibu setuju nggak sih kalau perempuan itu memang harus lebih ambisius ketika mereka memastikan diri untuk mungkin berkarir, compete dengan male gitu ya, dengan laki-laki? Apakah memang harus lebih ambisius atau sebenarnya porsinya ya nggak harus seperti itu? Kalau menurut Bu Neneng? Kalau menurut saya gitu kan, semua orang harus punya ambisi. Oke. Apakah itu perempuan atau laki-laki? Kalau nggak punya ambisi susah sih, ya kan? Cuman seringkali kalau perempuan itu kalau diomongin punya ambisi tuh rasanya itchy gitu, rasanya. Iya. Padahal it's okay. Jadi minder ya, jadi kayak nggak apa-apa. Kenapa gitu. ya? Enggak, kok nggak ambisi banget. Biasanya suka kayak gitu. Nggak apa-apa. Justru setiap orang harus punya ambisi, ya kan? Tapi ambisi at all cost itu yang nggak boleh. Iya. Kan? Semua harus punya ambisi. Kalau kamu nggak punya ambisi, kamu nggak ada yang dikejar. Iya kan? Kamu harus punya ambisi, tapi bukan at all cost. Biasanya perempuan itu selalu nggak mau dikatakan ambisius. Betul ya?
mostly. Padahal ambisius boleh-boleh aja. Fine. Asal jangan at all cost. Makanya seperti saya waktu analis, saya mau jadi konsultan. Saya punya ambisi untuk minimum saya harus 2 tahun achieve consultant promotion. Ya kan? I do my best, I do extra effort. Karena nothing is free in this world. Iya. Semua yang dicapai sampai dengan saat ini, khususnya di karir nih, Bu Neneng, apakah ini kayak sesuai set up your goals, ataukah memang sesuai dengan apa yang sudah di-goalskan gitu, ataukah memang semua ya karena ini semua dicapai karena memang ya itu tadi gitu, selalu setiap langkahnya tuh menjadi yang terbaik gitu, atau mengerjakan sesuatu dengan sebaik-baiknya gitu ya, karena Bu Neneng cinta sama pekerjaannya. Nah itu yang saya bilang, kan it's my career journey. Waktu awal-awal kan saya selalu punya goal. Sampai saya punya anak. Ya kan? Setelah saya punya anak, jadi saya bekerja because I love it. And you here right now karena you love it. Karena I love it. I love my job. Okay. Dimanapun saya bekerja, saya pasti suka dan cinta dengan pekerjaan saya. Okay. Gitu loh. Jadi itu yang I always do my best because I love it. Kalau saya nggak suka, ngapain ya gitu? Ngapain gitu? Iya. Jadi lebih gini loh, orang suka buat saya. Kalau emang kamu nggak suka, ya udah, gitu kan? Karena apapun itu, kamu harus mengerjakan dengan happy, ya kan? Setuju. Dan semua itu bisa membuat kamu menjadi suka sih. Karena suka itu kan ada di sini dan di sini ya. Benar. Iya. Setuju. Pernah nggak dalam prosesnya merasa capek, menyerah, kayak jeda dulu gitu? Pernah nggak sih? Bohong kalau saya bilang nggak pernah. Pasti pernah lah gitu kan. Pasti pernah, apalagi kalau udah sumpek banget gitu, udah semua problem at the same time, bla bla bla, mau lari gitu kan. Itu manusiawi gitu kan. Tapi yang akhirnya membuat saya bertahan biasanya adalah tim saya. Okay. That's why dimanapun saya bekerja, apakah itu di Grab ataukah di my previous life di Accenture, itu I stay because I love the job and I love the team. Timnya dengerin. Kamu dicintai bos kamu, dicintai leader kamu. Ketika kemudian semuanya ini kan karena kita udah bungkus ini kayak sebuah kado cinta ya, karena ibu udah nggak ada lagi yang mesti dipikirin karena semuanya dilakuin dengan cinta gitu ya, karena ini passion dan semua sekarang udah sampai di sini. Sekarang punya timnya juga yang sangat-sangat supportive gitu ya untuk helpful the job pastinya. Ada nggak sih Bu prinsip atau sesuatu hal yang memang dipegang kuat oleh seorang Ibu Neneng untuk menjadi seperti saat ini? Nomor 1, integrity. Okay. It's honor. Itu nggak boleh dikompromis gitu kan. Yang kedua adalah I always do my best, whatever it is. Itu sesuatu juga yang menurut saya nggak akan pernah saya kompromikan. Jadi I do my best with all my commitment. Okay. Karena kalau setengah-setengah, ya setengah-setengah juga gitu. Jadi setiap orang tuh harus punya itu gitu kan. Harus menurut saya harus do your best and have a commitment. Terus yang berikutnya adalah gimana ya? You always need to sharpening your knowledge. Okay. Noted. Dimanapun, di posisi manapun, itu nggak bisa enggak gitu. Okay. Is a must. Itu harus. Itu harus. Keharusan.
And the other most important thing, banyak ya, jangan banyak ya. Satu lagi adalah buat saya networking is very important. Oh iya, ya kan? Kuncian ya. Kuncian. Susah banget, harus banget networking itu. And when you, seperti saya bilang kan, nothing is free in this world ya. Networking itu biasanya you sacrifice your me time. Betul. But you just have to do it. Yeah. As I said, nothing is free in this world. Tapi if you do it with happiness, jadi itu sesuatu yang sebenarnya dengan networking itu kamu belajar banyak. Jadi kalau saya selalu ngelihatnya, I always learn something every day. Dengan ketemu, dengan ngobrol kayak ngobrol Mbak Maria gitu, itu pasti you learn something every day. Pasti. Aku aja nih belum sampai 30 menit aku ngobrol sama Bu Neneng. Aku belajar banyak banget nih. Apalagi perempuan-perempuan yang dengerin kita sekarang yang masih di early 20. Mungkin nih Bu Neneng yang lagi mau set up karirnya. Terus kemudian lagi mungkin di tengah kegalauan gitu ya. Biasanya soal perempuan, apalagi Bu Neneng juga pernah mengalami hal yang sama ya. Punya anak and then step back. Bukan stop karir ya, tapi step back, mungkin agak lebih slow down aja gitu ya. Nah mungkin nih Bu Neneng, ada insight gak sih buat teman-teman perempuan yang lagi di posisi seperti itu, lagi start up karir, lagi ada di momen berhenti kerja gak ya, aduh anak-anak siapa yang ngurus atau seperti apa, ada gak insightnya Bu? Jadi gini, setiap perempuan pasti punya guilty feeling pas baru punya bayi. Perempuan guilty feelingnya banyak. Dikit-dikit guilty, dikit-dikit sorry kan. Sorry mulu kalau perempuan kan Bu Neneng. Jadi guilty feelingnya gini, aduh kan saya harusnya di rumah ya gitu, tapi saya di kantor. Giliran udah sampai rumah, aduh kerjaan saya belum selesai. Jadi saya selalu bilang, that's girl. Saya selalu bilang, perempuan itu harus berdamai dengan dirinya. Itu very important. Gitu. Artinya berdamai dengan dirinya tuh apa? Satu, dengan asumsi suami dan anak yang direct family gitu. Kalau untuk yang bersuami itu support kamu bekerja. Itu minimum requirement. Ya kan? Setelah itu didapat, kamu harus berdamai dengan dirinya. Ada lagi nih, it's okay untuk kamu bekerja dan menjadi career woman. Itu dulu, gitu. Nggak salah kok, nggak jelek kok, gitu. As long as kamu juga care terhadap anak kamu. Jadi waktu anak kamu growing up, kalau dia sakit, kamu yang nemenin. Yeah. Bilang ke kantor saya take leave dan sebagainya gitu kan. Anaknya udah sekolah, pas bagi rapot harus datang. Anaknya pertunjukan datang. Jadi ada itunya gitu kan. Tapi kalau kamu sudah berdamai, itu kamu tenang. Jadi di kantor juga kamu do your best. Di rumah juga kamu fokus terhadap anak dan suami. Ya. Ya. Kalau kamu belum berdamai, nggak bisa. Selalu gitu tuh. Karena ini benar nggak ya? Ini benar nggak ya saya jadi career woman, gitu kan? Nanti orang ngomongin. Nanti keluarga besar ngomongin. Kalau di Indonesia kan keluarga besar ngomongin ya. Gitu. Nah, harus berdamai dan harus once make a decision dan suami setuju, ya udah. Gitu. Nah itu yang saya juga, it took me a long time untuk saya berdamai. Oke. Nggak bisa langsung instan gitu ya, instan itu nggak bisa ya. Tapi at least sudah dipikirin. Mungkin tahun pertama belum, tahun kedua sedikit, tahun ketiga mungkin oke, gitu ya. Tapi harus ada gitu. Wow, mudah-mudahan yang galau-galau ini bisa terjawab ya, caranya clear dulu di lingkungan paling dekat gitu ya. Di-clearkan dulu semangatnya, ditujukan dulu ke
ke perempuannya, ke ibu, ke istri gitu ya, baru kita emang enak langkahnya. Kalau cewek sih seperti itu ya Bu Neneng ya. Next ada ambisi selanjutnya dalam karir, dalam journey karir ini Bu Neneng. Buat saya, iya. Saya sih chill aja sih. Easy going chill but do the best gitu ya. Kalau yang pasti I always want to give impact to the society. Mau seperti apa, gimana jalannya, caranya pasti kasih big impact ke society. Itu aja kepengen itu jadi aja. Seperti itu. Wah itu mas sesuatu hal yang dalam artinya. Aku boleh gak sih ini 3 jam loh podcast ya. Masih banyak soal yang pengen ditanyain. Tapi banyak hal yang memang kadang perempuan itu titik galaunya adalah ketika dia mau memulai karir, mau build up karir, kemudian di tengah karir berjalan, bersuami, punya anak, nah itu yang biasanya punya titik galau. Banyak banget yang kemudian memang memilih dan mengkontribusikan full hidupnya untuk suami, anak-anak, tapi ada yang tetap bisa berkarir gitu. Sebenarnya ya nggak ada salahnya juga ya Bu Neneng. Apapun pilihannya ya. Apapun pilihan. By the way, jadi ibu rumah tangga itu menurut saya jauh lebih berat. Yes. Jauh lebih berat. Agree. Dan saya selalu respect mereka. Wow. Berat banget sih. Yeah. Yeah. So bukan berarti ibu rumah tangga is a career by itself juga. Iya. Jadi jangan bilang kalau ibu rumah tangga itu tidak berkarir. Mereka berkarir. Wow. Iya, sama. Iya. Dan kalau nanya saya, lebih susah jadi ibu rumah tangga. Kadang kita juga ditanyain gak bakal sanggup juga jadi ibu rumah tangga. So dipikir-pikir ya. Iya. Karena memang powernya berbeda. Jadi makanya selalu hormati setiap keputusan yang sudah dibuat oleh perempuan-perempuan. Betul. Dan hari ini kita dapat insight lagi yang spesial dari Ibu Neneng pastinya di karirnya yang saat ini dan perjalanan karirnya seperti apa orang tua kemudian selalu memberikan pelajaran atau pendidikan begitu ya tentang bagaimana selalu menjadi yang terbaik, bukan yang ranking 1, bukan juara 1 gitu ya, tapi selalu mengerjakan sesuatu dengan baik dan sebaik-baiknya. Dan itu ternyata berdampak sampai sekarang, membentuk pribadinya Bu Neneng yang luar biasa, very warmful, kemudian juga karirnya yang juga luar biasa. Terima kasih atas waktunya Ibu Neneng Gunadi, Managing Director Grab Indonesia. Sukses terus di step karir apapun yang nanti akan dijalani oleh Bu Neneng. Tetap semangat, keep inspiring juga untuk perempuan-perempuan di Indonesia dan for your team pastinya karena ada 50% perempuan di timnya Bu Neneng. Thank you so much. Terima kasih banyak. Dan terima kasih juga sudah mendengarkan kita hari ini di Cuap Cuan pastinya ya. Jangan lupa kita ada di YouTube Cuap Cuan. Follow Instagram kita di @cuap_cuan. Di Spotify kita juga ada di Cuap Cuan ya. Saksikan terus Top Woman Talk dengan tema dan juga inspiring a person, women's lainnya akan memberikan banyak sekali insight buat perempuan dan siapapun yang menyaksikan kita. Once again, thank you so much. Maria dan juga Ibu Neneng pamit. Say bye.